Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Civitas Akademika. Selamat datang di acara Q&A Tim Tanggap Darurat COVID-19 Universitas Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Dr. Angelina Fiatumon. Saya sebagai pembawa acara atau host program Q&A COVID-19 Universitas Palangkaraya. Baik dokter, ini adalah narasumber kami yang pada saat ini hadir adalah Dr. Francisca Alexandra, MSc, yang juga selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan FKUPR dan juga sebagai Kepala Departemen dari Farmakoterapi ya dok ya, FKUPR. Baik dokter, singkat saja mengenai konten dari hand sanitizer dan disinfektan. Ada beberapa pertanyaan penting ya, mungkin di berbagai pertanyaan di masyarakat terkait penggunaan dari hand sanitizer dan disinfektan pada saat ini. Sempat booming juga ya dok ya, waktu itu banyak dicari oleh orang baik medis maupun non medis terkait dengan perlindungan yang aman atau apakah mampu untuk melindungi terhadap virus corona atau kuman. Jadi pertanyaan saya pertama dokter, mohon dijawab, apakah hand sanitizer lebih efektif dibandingkan dari hand washing dok? Silakan dok. Baik, terima kasih Dr. Angelin. Kalau bisa ditanya bagaimana lebih efektif cuci tangan atau hand sanitizer, itu yang sebenarnya paling baik itu ada cuci tangan. Kenapa cuci tangan lebih baik? Karena dia dapat membunuh semua kuman atau misalnya virus corona dibandingkan hand sanitizer. Hand sanitizer itu dia tidak efektif apabila tangan kita kotor atau berminyak seperti itu dok. Jadi dia kandungannya dia hanya bersifat mengurangi kalau hand sanitizer. Tapi memang keunggulannya dia bisa mudah dibawa, kemudian tidak memerlukan air. Jadi kalau misalnya ditanya tadi, memang lebih baik cuci tangan. Dan ada beberapa penelitian di luar negeri itu, ada seorang guru dia melihat kalau dengan cuci tangan pada satu roti, dia percobaan ya dokter, di mana dilihat kalau pada cuci tangan itu rotinya tidak ada tumbuh jamur atau bibit penyakit, tapi kalau yang hand sanitizer masih ada. Jadi saran saya sih tidak perlu panik. Jadi asal kita cuci tangan itu kita bisa mengurangi atau mencegah dari coronavirus seperti itu. Baik dokter, berarti hand sanitizer efektif bila tidak ada bahan untuk air ya dok ya, atau sabun. Ya untuk mengurangi saja ya dok ya, tapi emang yang menjadi standar baku adalah hand washing sendiri ya dok ya. Baik dokter, pertanyaan kedua, apa sebenarnya dok kandungan dari hand sanitizer tersebut dok? Kalau kandungannya dia ada mengandung alkohol, itu dia kadarnya sekitar 60-90. Kemudian ada agen pelembab kulit, jadi harus ada pelembab kulitnya. Kemudian tidak boleh mengandung bahan kimia yang berbahaya seperti misalnya lisol atau agen pemutih. Jadi itu bahan yang ada di dalam hand sanitizer. Baik dok, jadi kandungan hand sanitizer tersebut adalah bahan yang mengandung etanol ya dok ya, atau alkohol. Tapi kadarnya dokter harusnya 60-90. Sampai 60-90. Kalau dia kurang, dia tidak akan efektif. Kalau dia kelebihan dari 90, dia akan berbahaya, bisa menyebabkan kebakaran. Seperti itu. Oh baik dok. Jadi penggunaan hand sanitizer yang standar baku menurut WHO bagaimana ya dok ya? Jadi kalau menurut WHO atau yang juga dikeluarkan oleh BPOM, jadi dia sebenarnya hand sanitizer itu digunakan apabila sebelum atau setelah kita memegang barang atau bersentuhan dengan barang-barang yang sering dipakai orang ya, misalnya kayak gagang pintu, kemudian kayak tangga. Jadi kita pakainya seperlunya aja. Jadi kalau kita bersentuhan dengan barang seperti itu. Jadi bukan sewaktu-waktu harus dipakai seperti pakai obat nyamuk ya dok ya? Bukan. Jadi mungkin ada ada salah persepsi dengan antara orang. Jadi kalau misalnya kayak lotion nyamuk itu dia kalau kita pakai memang dia dapat mencegah nyamuk. Tapi kalau hand sanitizer dia lebih efektif apabila apabila kita sebelum atau sesudah memegang barang atau bersentuhan atau bersalaman dengan orang. Jadi prinsip pokoknya emang setelah kita mencegah penggunaan barang yang berbahaya ya? Iya, atau yang sering disentuh gitu. Atau yang sering disentuh dengan infeksi ya dok ya. Baik.
Kalau bisa dokter sarankan produk hand sanitizer yang sesuai standar BPOM apa saja dok? Kalau sesuai standar sih memang yang sebenarnya yang paling baik itu yang dikeluarkan apa ya, kayak ada suatu perusahaan itu ya, karena dia kan pasti sudah ada standar dari BP POM, dari Kemenkes segala macam. Jadi selain itu juga penggunaannya tuh seperti kita cuci tangan juga, jadi dipakai itu juga jangan asal ini aja, tapi diusahakan pakainya telapak tangan, punggung tangan, sela-sela saja. Seperti hand washing hampir sama sepertinya cara penggunaannya seperti itu. Tapi ya itu tadi kandungannya harus yang sesuai dengan standar BPOM ya dok ya. Atau dari pabrik ya dok ya. Baik. Mungkin dokter juga bisa sampaikan ya dok ya. Tadi kita kan kontennya juga akan membahas tentang disinfektan. Nah, apa perbedaannya dok ya antara disinfektan dengan hand sanitizer dok? Kalau disinfektan itu biasanya kita penggunaannya tuh pada benda mati. Jadi kayak pokoknya dia lebih ke benda mati. Kalau hand sanitizer dia lebih ke orang hidup, jadi bisa kita pakai gitu ya. Karena dia kenapa bisa berbeda? Karena dari kandungannya juga dokter. Karena kalau kandungannya dari hand sanitizer tadi alkohol ya, tapi kalau desinfektan dia lebih banyak itu kandungannya adalah seperti agen pemutih kulit, pemutih pakaian, atau juga pembersih. Jadi dia lebih berbahaya sebenarnya. Lebih berbahaya kandungan iritasi kulit. Makanya dia lebih baik digunakan pada benda mati. Jadi disemprot di kayak di ruangan atau misalnya di meja seperti itu. Nah ini yang mungkin masyarakat juga harus sikapi dalam menggunakan hand sanitizer dan disinfektan. Ternyata dua hal yang berbeda ya dok ya. Jadi ke benda mati adalah lebih banyak diberikan kepada desinfektan ya dok ya. Dan terutama yang berhubungan dengan tempat yang biasa kita sentuh atau kita pegang. Kalau misalnya menggunakan disinfektan cairannya dipakai untuk membersihkan jalan-jalan, itu bagaimana ya dok ya yang sering terjadi sekarang? Terima kasih. Memang kan beberapa ini ya banyak tuh kan yang disemprot ke jalan-jalan ya. Sebenarnya kalau dari WHO itu sebenarnya tidak dianjurkan dokter Vivi. Kenapa? Karena itu tadi kandungannya kan kandungan berbahaya ya. Jadi kalau dia kena kulit atau mukosa mulut itu sangat berbahaya karena dia bisa menyebabkan iritasi. Jadi saran saya sih tadi kembali ke semprotkan bukan ke orang atau di jalan itu sebenarnya tidak efektif. Tidak efektif ya dok ya. Jadi untuk direkomkan lebih baik ya emang ke benda ya. Benda ya dok ya, baik. Kemudian ada juga ya dok ya sempat booming adalah waktu itu menggunakan bilik disinfektan di tempat-tempat umum. Ini juga bermanfaat ya dok atau bagaimana? Nah kalau bermanfaat atau aman ditanyakan itu sebenarnya tergantung 3 hal ya. Jadi tergantung dari konsepnya, kemudian dari lamanya serta kandungan yang ada di dalamnya. Jadi atau kandungan dari desinfektan itu sendiri ya dok. Jadi fungsinya sebenarnya itu adalah untuk sterilisasi. Jadi sebenarnya itu diambilnya dari penggunaan di lab-lab ya. Jadi sebenarnya kalau di lab-lab itu kan dia memang bahan berbahaya. Jadi khusus itu pakai penggunaan bilik. Nah, jadi itu tadi tergantung konsepnya, jadi untuk sterilisasi. Tapi kembali lagi desinfektan itu lebih ke benda. Jadi APD atau alat pelindung diri itu ya. Nah, terus kemudian juga lamanya dok. Lamanya itu kalau menurut penelitian itu adalah 5 sampai 10 detik. Kenapa sampai maksimal 10 detik? Karena berdasarkan penelitian itu kalau 10 detik itu dia sudah bisa membunuh kuman dokter dari agen pemutih kulit pemutih pakaian tadi ya. Sama juga kandungannya. Jadi itu makanya kalau saran saya sih kalau kan sudah banyak ya di masyarakat tuh bikin itu ya. Nah jadi mungkin konsepnya itu asal dia waktunya nggak lama dok, tadi 5 sampai 10 detik, kemudian juga dibuat seperti berjalan dok, jadi jangan seperti bilik tertutup. Itu saran saya. Jadi kan paling kan kalau kita lewat ya dok kan 5 sampai 10 detik aja. Jadi karena itu tadi, terus juga kalau pada saat di situ usahakan matanya ditutup, kemudian usahakan tidak menghirupnya. Oke, jadi intinya bilik disinfektan ini bermanfaat bila kita tahu pemakaiannya, jangan berlama-lama di situ ya dok ya, dan kemudian menutup mata atau mukosa mulut ya dok ya, sehingga tidak membahayakan ya. Itu saja.
Nah, ini ada pertanyaan berikut ya dok ya, terkait dengan disinfektan ini dok. Disinfektan yang biasanya kita lihat di dalam rumah tangga ya dok ya. Nah, ini bagaimana dok dalam penggunaannya yang emang direkomkan sama dengan disinfektan sama BPOM dok? Untuk mungkin Dokter Vivi nanya kandungannya kali ya, atau bahan apa sih sebenarnya yang bisa kita buat untuk sebagai desinfektan ya. Jadi sebenarnya sih nggak perlu bingung ya dok ya, karena sebenarnya bahan-bahan itu sebenarnya ada di dalam ada di rumah kita masing-masing sebenarnya dok. Jadi WHO itu menganjurkannya tuh ada kandungan sodium hipoklorit atau benzalkonium chloride. Jadi sebenarnya itu ada di larutan pemutih pakaian dok, sama yang buat pembersih lantai. Mungkin kalau di sini kita nggak bisa sebutin mereknya ya dok ya, nanti dikira disponsori. Jadi sebenarnya ada di rumah tangga dok, jadi bisa kita buat sendiri ya. Jadi misalnya kalau dari bahan larutan ini tadi pemutih pakaian itu cara bikinnya dok, jadi dia 2 sendok makan larutan tersebut itu untuk dicampurkan dengan 1 liter air. Nah, jadi kalau misalnya itu yang dari pemutih, tapi kalau dari kayak pembersih lantai itu dia 1 tutupnya itu dok. Jadi kita nggak perlu repot nih cari timbangan atau cari takaran ya dok. Jadi pakai gelas ukur ya, dok, ya. bisa nanti kayaknya kalau ibu-ibu kan nggak ada tuh dok ya. Jadi kita pakai tutupnya aja dok. Jadi 1 tutup itu pembersih lantai itu dilarutkan dalam 5 liter air. 5 liter air ya dok. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak usah panik ya kan. Jadi kita pakai alat bahan yang ada di rumah tangga seperti itu. Nah, bagaimana kalau bahan yang tadi bagian untuk membersihkan lantai, bahan lantai dengan bahan yang pemutih pakaian tadi dok? Kita boleh mencampurkannya biar maksudnya supaya lebih kuat gitu dok, bahannya supaya bisa membersihkan kumannya 1000%. Gitu. Nah ini sebenarnya kalau WHO itu tidak menganjurkan dokter, karena itu dia kan bahan aktifnya berbeda dokter. Jadi mungkin ada persepsi masyarakat yang agak kurang benar dokter. Jadi mungkin kan tadi kata dokter bisa lebih banyak membunuh ya, atau lebih efektivitasnya lebih besar. Sebenarnya tidak. Jadi kalau WHO itu menyarankan itu 1 bahan aktifnya aja dokter. Jadi kalau misalnya pakai pemutih aja, kalau pakai pembersih lantai aja. Jadi jangan dicampur karena nanti dia malah akan menimbulkan berbahaya dokter seperti itu. Iya. Jadi dengan percampuran bukan lebih efektif, malah mungkin bisa menurunkan kualitas ya dok ya. Malah lebih berbahaya. Malah dan lebih berbahaya campurannya ya. Itu yang kita hindari demi keamanan kita ya dok ya. Kalau itu untuk desinfektan ya dok. Desinfektan. Terus juga ini selepat rame di masyarakat itu kan hand sanitizer yang sulit ya. Sulit. Nah sebenarnya itu juga bisa dibuat dokter. Iya. Jadi sebenarnya BPOM itu sudah mengeluarkan panduan atau protokolnya dok ya. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya harus mengandung bahan-bahan seperti alkohol. Jadi alkoholnya harus 60-90% tadi ya. Mungkin pakai alkohol 90% bisa. Kemudian ada pakai bahan pelembab kulit. Jadi kayak kan banyak tuh yang dijual tuh dok ya, kayak aloe vera. Nah itu bisa dicampur. Kemudian ada ada gliserol. Nah itu nanti dibuat, nanti kita kasih panduannya. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan yang kita sampaikan pada hari ini kepada narasumber kita, Dr. Francisca Alexandra, MSc. Dari narasumber kita telah memperoleh informasi bahwa hand washing itu merupakan standar baku ya, yang direkomendasikan oleh WHO, karena hand sanitizer penggunanya lebih tepat pada situasi bila sabun dan air mengalir tidak ada, dengan tujuan mengurangi resiko infeksi secara dini. Namun untuk standar bakunya hand washing lah yang terbaik selama 10 sampai 20 detik ya dok ya, untuk melindungi, untuk mengurangi dari jumlah kuman. Kemudian disinfektan itu sebenarnya zat yang cairan kimia yang korosif ya, jadi tidak berbahan alkohol. Jadi ini kurang aman bagi kulit manusia. Jadi sehingga disinfektan ini aman digunakan bagi benda yang bukan manusia atau benda mati, yang dengan tujuan untuk mematikan virus atau kuman yang melekat di tempat-tempat yang sering dipegang oleh manusia. Jadi
Terima kasih banyak ya dok ya bagi informasi yang telah disampaikan, begitu banyak memberikan kepada kami gambaran, oh ini perbedaan antara hand sanitizer dan disinfektan. Jadi kami bisa menggunakan secara tepat dan bermanfaat dan efektif. Bagi Civitas Akademika yang ingin mengajukan pertanyaan, bila ada yang masih kurang atau masih ingin ditanyakan selanjutnya, bisa menghubungi nomor yang terletak di bawah ini, dan kemudian bisa menghubungi tim anggota darurat tanggap darurat dari COVID-19 Universitas Palangkaraya. Akhir kata, saya sebagai host dari konten hand sanitizer dan disinfektan Q&A pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada Dr. Francisca sebagai narasumber. Terima kasih ya dok ya. Semoga kita selalu bijak di masa pandemi ini, bisa menjaga PHBS kita, kemudian tentu saja tetap di rumah ya dok ya. Itu yang paling baik ya. Oke, terima kasih ya dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.